di podcast Biru. Bincang seru bersama Katarsis. Salam genre. Salam Remaja genre. sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Oke teman-teman, selamat datang di podcast Biru Katarsis. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih tentunya. Yang pertama kita kedatangan Bapak Arvendo Damakis sebagai Ketua Subkelompok Bimbingan Penyuluhan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Salam kenal Bapak. Terima kasih juga sudah hadir. Dan juga teman kita satu ini yaitu Bianca dan juga dia perwakilan dari Prabu. Nah, mungkin kita di sini akan membahas terkait dengan isu-isu yang sedang naik nih, terutama isu-isu di kalangan para remaja. Nah, mungkin pertama-tama aku pengen kenal dulu nih terkait dengan Bapak Arvendo dan juga ngapain aja sih di Satpol PP itu, Pak? Ya baik, perkenalkan nama saya Arvendo Damakis. Di Satpol PP ini saya menjabat sebagai Ketua Subkelompok Bimbingan dan Penyuluhan. Jadi kesehariannya saya adalah membuat program penyuluhan kepada generasi muda, kepada masyarakat tentang apa sih, tentang tata tertib, tentang peraturan-peraturan yang ada di DKI Jakarta. Harapannya dengan program yang saya buat dan tim saya lakukan ini bisa membuat Jakarta ini lebih tentram, tertib, dan jelas. Oke, berarti Bapak sendiri itu sering banget kunjungan ya, Pak? Betul. Sering banget kunjungan dan juga itu fokusnya ke remaja? Iya, sejauh ini kita fokusnya ke remaja. Oke, dan mungkin juga pengen kenal juga lebih dekat sama Bianca. Bianca ini siapa sih sebenarnya? Oke, salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Bianca Putriana sebagai perwakilan dari Prabu DKI Jakarta. Sebenarnya Prabu itu apa sih? Prabu adalah pelajar Duta Transibu DKI Jakarta. Duta Transibu adalah duta ketemuan dan duta bebas yang hadir sebagai konselor sebaya bagi para siswa-siswi di sekolah. Jadi itu kami bertugas untuk menjaga ketertiban, keamanan umum, tapi dalam lingkungan sekolah. Oke, jadi ada mirip-mirip juga nih Pak tugasnya sama Satpol PP atau enggak nih Pak? Perpanjangan tangannya. Perpanjangan tangan. Oke. Nah, mungkin pertama-tama aku juga pengen tahu nih Pak. Kan Satpol PP sendiri ini udah makin dekat nih Pak sama masyarakat. Tentunya juga mulai anak-anak muda ataupun para remaja udah mulai terjangkau nih. Dan pengennya sih kita sebelumnya tuh kita tuh sering dengar kalau Satpol PP itu cuma tugasnya kayak meringkus doang ataupun kayak nangkep-nangkepin doang. Nah kita tuh pengen tahu nih sebenarnya Satpol PP itu kayak gitu gak sih Pak? Atau mungkin itu cuma sekedar stigma buruk dari masyarakat aja? Oke. Jadi memang sebenarnya stigma itu sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Mungkin sebelum saya masuk dari Satpol PP saya pun punya pendapat yang sama. Tapi memang sebuah instansi itu harus terus mengalami perubahan yang ke arah lebih baik. Pada masa kini, Satpol PP ini memang fokus ke dalam fungsi perlindungan masyarakat. Penegakannya tetap berjalan, tapi kita mengedepankan fungsi perlindungan masyarakat. Jadi kehadirannya kami itu memang ditunggu dan juga dirasakan oleh masyarakat. Jadi jangan sampai nantinya balik lagi ke isu-isu yang terkait dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Oke, mungkin jadi salah satu program dari Satpol PP untuk melakukan pendekatan antar masyarakat itu salah satunya dari Prabu itu sendiri ya Pak? Salah satunya. Ya. Nah, mungkin masuk nih dari pandangan Bianca sendiri. Sebelum masuk ke dalam Prabu, Bianca ini merasa kalau Satpol PP itu seperti apa sih? Oke, kalau dari aku sendiri betul stigma itu tuh benar-benar masih berkembang di masyarakat. Dan jadinya tuh dari Prabunya sendiri tuh mungkin konotasinya negatif ya, karena stigmanya tadi. Tapi akhirnya setelah aku masuk ke dalam Prabu sendiri ternyata kalau Satpol PP itu punya pendekatan yang sangat bagus kepada masyarakat, apalagi kepada pelajar gitu. Jadi tidak hanya masyarakat yang diajak untuk bisa menaati aturan yang ada di Jakarta, tapi juga pelajar-pelajar yang ada di sekolah gitu Pak. Jadi sebagai figur utama juga ya untuk memberikan contoh terkait dengan ketertiban dan ketentraman. Oke, menarik banget nih. Mungkin kita pengen lebih dalam lagi nih mendalami terkait dengan isu-isu yang sedang viral ataupun malah terjadi terutama di kalangan anak-anak ataupun remaja, yaitu terkait dengan kenakalan. Nah, menurut dari pengalaman Bapak sendiri nih Pak, kenakalan apa aja sih Pak yang udah pernah Bapak temui di sepengalaman Bapak ini? Ya, dari pengalaman saya selama kurang lebih 4 tahun. Oh, 4 tahun. Saya 4 tahun ini bertugas di bidang penyuluhan. Yang saya temuin terkait dengan bully, terkait dengan tawuran, dan yang terbaru adalah terkait dengan terorisme.
Jadi Masuk ya, Pak? terorisme ini sudah masuk ke dalam ranahnya anak-anak SMP dan juga SMA. Dan ini menurut kami harus menjadi perhatian yang serius. Karena seperti kejadian beberapa waktu lalu kan ada kejadian terorisme di SMA di Jakarta. Dan kami berharap ini tidak akan pernah terjadi lagi di Jakarta. Dan apa dengan kejadian kami dari Pemprov DKI Jakarta dari Mungkin pengen tanya sedikit lagi Pak, terkait mungkin ada nggak sih Pak kasus tertentu yang menurut Bapak itu sangat berkesan buat Bapak, entah itu kesannya mungkin baik ataupun mungkin sebaliknya. Jadi yang paling berkesan yang kemarin Apa tuh? terkait dengan terorisme. Jadi itu adalah hal baru yang ternyata program Prabu ini bisa berdampak sampai ke sana, bisa mencegah penyebaran terorisme yang gitu. Dan kenapa saya bilang itu berkesan? Karena kami bisa memberikan perlindungan dari Pemprov DKI Jakarta dari Satpol PP bersama dengan dinas PPAPP termasuk kepolisian. Kami bisa berkolaborasi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Kita bisa lebih dikenal sebagai instansi yang memang dekat dengan pelajar dan juga langsung dirasakan dampaknya dari lingkungan sekitar sekolah. Jadi benar-benar pengen juga sih kita sebagai Satpol PP pun tetap berperan juga dalam masyarakat dan juga menghentikan ataupun bahkan membantu mencegah itu hal itu terjadi juga. Nah mungkin kalau dari Prabunya sendiri terkait dengan isu-isu kenakalan remaja, tugas Prabu itu sebagai apa sih Pak? Sebenarnya kita bahas dari kelas sekolah dulu ya. Selain sebagai menjadi figur atau dari siswa-siswa yang di sekolah, Prabu sendiri itu juga harus ikut andil. Berarti bagaimana kalau misalnya kita melihat ada siswa yang melakukan kenakalan, itu mungkin kami itu bisa melakukan pendekatan, bisa ditindaklanjuti. Dan kalau misalnya memang ranah kenakalan itu sudah cukup parah, mungkin kami bisa menindaklanjutinya kepada pihak konsultan yang ada di sekolah, contohnya guru BK. Oke, benar-benar tugasnya itu sebagai perpanjangan tangan dari Satpol PP itu sendiri ya. Oke, masuk nih Pak. Mungkin ada satu pertanyaan titipan dari teman saya, namanya Subur Pak. Nah, pertanyaannya itu seandainya Bapak mungkin sekarang meringkus atau menangkap seorang anak yang mungkin itu termasuk dalam pelanggaran ataupun kenakalan, tapi dengan alasan tersendiri Pak. Contohnya adalah dia mencuri karena ekonomi yang tidak memadai. Itu gimana tuh Pak? Oke, berarti kalau terkait dengan hal-hal negatif yang dilakukan anak-anak, memang selama itu masih dalam kategori anak yang usianya dalam ranah tertentu ini, memang perlakuannya harus beda. Bisa kita lakukan ini dengan cara seperti penanganan orang dewasa karena memang melindungi dalam undang-undang anak. Kalau kita ketemu dengan siswa, contoh dari pelajar, yang kita akan lakukan adalah yang pertama kita komunikasikan dengan pihak sekolah. Kita akan cari tahu dulu asalnya dari sekolah mana, kita akan komunikasikan ke pihak sekolah. Selanjutnya nanti kalau memang perlu penanganan dari kami, dari Satpol PP ataupun dari unsur Pemprov DKI Jakarta yang lain, itu akan kita dampingi dan akan kita terus melakukan pembinaan. Intinya kita mau terus menjaga dari generasi muda, agar tidak terdampak dari hal-hal negatif itu sendiri sih. Oke. Ada tambahan nih Pak, aku juga pernah dengar kan mungkin beberapa sekolah itu selalu menjadi image-nya. Nah kalau seandainya sekolah justru malah menutupi masalah-masalah seperti itu Pak, dengan kenakalan remaja di dalamnya, itu mungkin akan seperti apa Pak? Kalau sekolah itu menutupi, pasti ada beberapa pertimbangan. Pertama, demi kenyamanan siswa-siswanya. Ya. Sebenarnya bukan menutupi. Sebenarnya tidak ingin sekolahnya itu punya image yang baik. Jangan sampai nanti generasi berikutnya jangan sekolah di sana. Sebenarnya tujuan sekolah itu sama sekali saya yakin di hal tersebut. Tapi memang kita penangannya untuk hal tersebut itu secara silent tapi selesai. Jangan sampai nanti ada kenyamanan, ketidaknyamanan dari sisi yang lain ataupun yang nantinya berniat sekolah di sana. Itu tuh kalau misalnya si remajanya ini atau si anak ini itu mungkin sudah masuk ke dalam pengawasan Bapak, itu kira-kira proses pembinaan dan alurnya itu seperti apa sih Pak? Kalau pengen tahu sih. Yang pertama kita kalau ketemu dengan siswa yang perlu kita dampingi, yang perlu kita dampingi yang pertama kita datang.
kita tanya sebenarnya apa sih penyebabnya, kita harus cari tahu banget apa permasalahannya, karena kita tidak bisa langsung menjudge anak tersebut salah. Kita berikan semacam hukuman, dan itu buat saya hukuman itu tidak menyelesaikan. Tapi memang kita berikan pendampingan, kita berikan solusi seperti apa. Setiap anak akan punya permasalahan sendiri, dan penanganannya pun akan berbeda di setiap anak. Itulah kenapa kami dari Satpol PP nanti akan bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk dari BKPP. Oke. Karena sebenarnya setiap Satpol PP ini turun ke sekolah-sekolah, melakukan sosialisasi, termasuk program baru itu selalu didampingi dengan pendidikan dan juga dari dinas pendidikan. Nah, Oke, menarik banget sih ini video, karena kita emang sebenarnya anak remaja pun punya banyak masalah nih, cuma emang kadang kita tuh nggak bisa ngungkapin aja, dan akhirnya itu berujung pada tindakan-tindakan penyimpangan. Nah, mungkin itu salah satu cara pemerintah untuk mendekati kita juga nih, dan memberikan kita solusi. Nah, mungkin aku pengen tahu nih dari pendapat Bianca, kalau dari pendapat Bianca sendiri, kenakalan pada anak-anak remaja itu sebenarnya wajar nggak sih? Oke, kalau dari aku sendiri sebagai remaja juga ya Kak, kenakalan pada remaja itu sangat wajar. Kenapa? Karena remaja itu kan masih sangat sulit mengolah emosi, Benar. masih lagi dalam Benar keadaan banget. dan sering dibilang sebagai masa mencari jati diri. Yes. Nah, kadang remaja itu juga ingin mendapatkan pembuktian, Perhatian. ingin dikasih perhatian, dan ingin merasa bahwa kok keputusan diambil itu sudah benar. Nah, kemungkinan itu sangat wajar, dan apalagi kalau semisal lingkungan orang tuanya juga tidak menjaga anak tersebut dengan baik, karena untuk lingkungan orang tua itu sangat berpengaruh terhadap pola dari anak itu sendiri. Oke. Jadi emang kita itu nggak bisa cuma berhenti pada diri kita sendiri, tapi juga kita terpengaruh oleh lingkungan kita juga ya. Nah, masuk nih Kak, ada satu pertanyaan yang cukup menarik tadi juga dari teman saya, yaitu KDM dan bakat nih Pak. Nah ini kan ada misalnya ada anak yang nakal nih Pak, itu dimasukin ke barak, dan menurut Bapak sendiri itu pandangan Bapak itu seperti apa Pak? ya kalau balik lagi, setiap pemprov, setiap pemerintah provinsi itu akan punya kebijakannya masing-masing. Dan kalau itu kan kebijakannya dari pemprov Jawa Barat. Iya. Kalau di Pemprov DKI memang kita tidak pernah melakukan hal sejenis, termasuk penjara. Nah, buat kami ada beberapa alternatif yang perlu kita lakukan. Penanganannya kalau terkait di Pemprov DKI Jakarta, kita lebih pendekatan secara personal, dan juga kita melibatkan teman sebayanya dan juga lingkungan dari pihak sekolahnya. Ini jangan sampai nantinya ada atensi, ada anak nakal tapi masuk ke dalam sebuah barak, terus dalam waktu sekian hari harapannya anak itu berubah buat sensi. Iya, betul banget. Karena perlu pendampingan dari kami, dari Pemprov DKI Jakarta, dari nantinya dari teman-teman sendiri. Oke, kalau begitu bukan menurut sih, mungkin dari hasil Bapak melakukan proses pendampingan seperti itu, kira-kira dalam proses tersebut itu apakah hasilnya itu berpengaruh pada anak tersebut, atau si anak tersebut bisa jadi kenakalan kembali Pak? Kalau menurut saya itu balik lagi ke lingkungannya. Jadi apabila dia tetap berada di lingkungan yang sama, saya yakin sih apapun yang akan kita lakukan, treatment yang kita lakukan, sepertinya akan balik lagi ke setelan tadi. Jadi harapannya kita setelah dilakukan pendampingan, anak ini bisa cari circle yang lebih positif ya. Karena banyak banget kan kegiatan sekolahnya ada positif, ada ekskul, ada tabu, ada katarsis, ada PR ini. Iya. Ada circle. Beda circle solusinya ya Pak. Benar banget kalau misalnya kita ngomongin tentang perilaku sih, karena lingkungan itu sangat berpengaruh nih di sini. Nah, mungkin aku pengen tahu nih dari Bianca sendiri, dari Prabu sendiri, itu sebenarnya tugas dari Bianca itu apa sih? Apakah untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini atau seperti apa? Oke, balik lagi ke yang aku bilang di awal, kalau misalnya Prabu itu hadir sebagai konservasi budaya. Jadi untuk tugas hal-hal seperti pembinaan dan lain sebagainya itu mungkin bukan ranah kami. Ada instansi-instansi yang
berhak untuk melakukan hal tersebut. Jadi yang kami lakukan adalah pendekatan sebagai teman. Jadi kami itu harus tanya kira-kira apa mulai dari seperti itu, dan biasanya anak-anak yang belum tahu itu kalau dia masih nyaman itu dia bisa menceritakan background dari keluarga atau lingkungannya, terus itu bisa nilai itu kira-kira anak ini tuh bisa nakal dari sisi dari mana, apa dari orang tuanya, dari lingkungan pertemanannya, dan nanti kalau misalnya kita udah tahu kita bisa menelusuri kira-kira ini pemecahan masalah itu bagaimana, apakah kita harus cari dia kegiatan yang lebih positif atau mungkin dari lingkungan tengahnya kah, kalau mungkin lingkungan rumahnya itu bisa kami konsultasikan kepada guru BK atau wali-walinya dan bisa membicarakan dua orang tuanya. Jadi sebagai teman yang mungkin mendampingi juga ya, sebagai teman yang membantu juga. Mungkin juga ini salah satu yang hampir kurang lebih mirip di kata akses atau PIK kita, karena PIK itu sendiri kan adalah singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, di sini kita punya beberapa fungsi nih. Ada 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi informasi dan edukasi. Ini tentunya kita membahas terkait dengan hal-hal terkait dengan para remaja, isu-isu rencana masa depan, dan lain sebagainya. Lalu ada juga fungsi konseling dan rujukan, di mana fungsi konseling dan rujukan ini bisa membantu teman-teman yang mungkin nggak bisa cerita ke orang dewasa dengan bercerita dengan ke anak teman sebayanya. Dan juga jika masalah memang sudah makin mengarut, kita juga bisa merujuk pada guru BK ataupun kepada ahli yang mungkin sudah lebih profesional seperti psikolog dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah kegiatan yang positif dan inovatif. Tentunya di sini di PIK kita ingin teman-teman itu merasa bebas dan juga merasa bisa berekspresi dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan inovatif ini. Dan ya kurang lebih kita sama ya sepertinya. Masuk ke kenakalan-kenakalan remaja nih Pak. Dari Bapak sendiri, pernah nggak sih nakal Pak? Kalau saya pribadi sebenarnya wajar ya, remaja pasti kita pernah melakukan hal-hal yang kategori coba-coba. Iya. Tapi semua harus terukur ya. Benar. Mungkin nakalnya Bapak itu ada nggak, boleh cerita pengalaman Bapak mungkin? Kalau nakalnya saya, kayaknya saya sebenarnya tipe-tipe yang pendiam. Tapi seandainya memang tiba-tiba saya melakukan hal-hal negatif, saya harus paham dengan intinya semua yang kita lakukan harus ada konsekuensinya. Dan di saat kita melakukan hal negatif, harus kita tahu konsekuensinya, harusnya sih itu nggak berulang lagi. Kurang lebih mirip Pak ya sama saya. Iya. Oke Pak, mungkin kalau batas nakal menurut Bapak itu seperti apa nih Pak? Kalau misalnya remaja atau si anaknya itu merasa kalau misalnya si anak dan si remaja itu menurut Bapak sudah melewati batas nakal yang sewajarnya, itu seperti apa? Yang pertama, dia berarti sudah mulai merugikan orang lain dan juga merugikan dirinya sendiri. Kategori merugikan dirinya sendiri yang pertama misalnya dia menggunakan barang terlarang, itu merugikan dirinya sendiri. Nah, kalau merugikan orang lain berarti dia melakukan tindak kekerasan, tindak bullying, orang itu kan berarti masuknya ke hal-hal yang merugikan orang lain. Di luar apalagi kalau itu menurut saya bisa itu nakalnya sudah dibilang sudah kelewatan. Baik, mungkin ini ada rasa penasaran saya nih Pak terkait dengan Satpol PP. Kan ada yang ngurusin remaja, ada yang ngurusin juga pedagang. Sebenarnya ada berapa sih yang mengatur hal tersebut Pak? Ada apa aja di dalam Satpol PP? Ya, jadi di Satpol PP ini ada beberapa bidang. Yang pertama di bidang pengawasan pengendalian usaha. Jadi bidang itu mengawasi tempat-tempat usaha yang ada di Jakarta, kuburan, industri, itu diawasi oleh bidang tersebut. Yang kedua, bidang ketentangan keterlibatan umum. Mengawasinya akan mengawasi tentang reklam yang di Jakarta, videotron, iklan yang ada di DKI Jakarta, terus juga terkait dengan ketentangan keterlibatan umum yang ada di pasus-pasun, itu bidang tersebut. Ada lagi bidang PNS. Itu penyidik pegawai negeri sipil. Jadi apabila ada ditemukan hal-hal yang terkait dengan pelanggaran perda, itu langsung ditindak oleh bidang tersebut. Selanjutnya lagi ada bidang penegakan. Itu bidang yang kalau teman-teman bisa sering lihat melakukan operasi, melakukan penertiban. Nah, ini bidang penegakan dan penindakan. Nah, satu lagi yang terakhir adalah bidang perlindungan masyarakat.
Jadi saya ada di bidang perlindungan masyarakat. Khususnya masyarakat kalau ada bencana, itu juga bisa sampai di bidang masyarakat. Maksud ini kita melakukan pendekatan ke masing-masing lembaga yang kita dekatkan. Menarik banget ya Pak, ternyata bidangnya pun banyak ya Pak. Oke.